warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedherek sedadan, pripun kabare? Kenalkan, kulo Sabik rencang kulo Mila, kita akan mempelajari dan mencari tahu tentang kearifan lokal yang ada di Keraton Kanoman Cirebon bersama dengan Ika 23. Mungkin dari teman-teman pasti kepo ya, pasti apa sih sejarah dan pusaka-pusaka yang terdapat di dalam Kanoman ini. Mungkin bisa disampaikan oleh Tamila, Mbak. Kalian penasaran kan? Kalau kayak gitu, yuk ikut kita berdua masuk. Let's go. Kota Cirebon adalah kota yang berada di pesisir bagian timur Jawa Barat. Memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari kuliner, adat istiadat, pakaian, dan kesenian tradisional. Dan bahkan di beberapa tempat terkenal sebagai tempat yang kental akan sejarah. Salah satunya adalah Keraton Kanoman Cirebon yang terletak di Jalan Kanoman nomor 40, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Keraton ini menjadi saksi tempat menyebarnya agama Islam melalui Sunan Gunung Jati di Cirebon. Keraton ini didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya pada tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman ini merupakan salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon yang sampai saat ini masih taat memegang adat istiadat dan pepakem. Kami juga sempat mewawancarai Bapak Harja yang merupakan salah satu orang yang memandu kami saat berada di Keraton Kanoman Cirebon. Saja ya Pak. Boleh, silakan. Sebelumnya bagaimana sih Pak sejarah berdirinya Keraton Kanoman? Baiklah, akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Kesultanan Keraton Kanoman berawal dari Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14. Seluruh Jawa Barat ini dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Siliwangi. Sebagai lembaga kerajaannya itu Keraton Pajajaran. Beliau punya anak yang bernama Prabu Walangsungsang dan punya anak perempuan Nyimas Larasantang dan Prabu Kian Santang yang terakhir itu, yang ketiganya itu. Dengan kejadian-kejadian berawal dari mimpi bahwa putra yang tertua Prabu Walangsungsang bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan amanah dan perintah kepada Prabu Walangsungsang untuk memerintahkan merubah ideologi Pajajaran menjadi Islam. Akhirnya beliau menyampaikan kepada ayahandanya. Ayahandanya itu tidak ada respon, tidak bisa berani menjawab silakan atau monggo. Akhirnya Prabu Walangsungsang merasa amanah dari Rasulullah itu khawatir tidak terpenuhi dengan merespon dari referensi dari ayahandanya sendiri. Menjawabnya itu hanya sebuah kembang tidur. Akhirnya marah Prabu Walangsungsang kepada ayahandanya. Akhirnya keluar dari kerajaan dan menelusuri jalan-jalan dari Kerawang menemui Syekh Kuro, dan kata Syekh Kuro suruh ke arah Cirebon menemui Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi mengarahkan lagi ke yang sebagai orang yang dituakan lagi sebagai orang yang pertama, sesepuh pertama yang bernama Ki Danuwarsi. Ki Danuwarsi ini sebagai orang sepuh pertama di Cirebon pada abad ke-14 itu. Akhirnya ketemu beliau. Jadi dengan kesepakatan izin dari Syekh Danuwarsi ini, Ki Danuwarsi ini direstui, monggo silakan menempatkan tempat kami di wilayah pantai utara ini yang bernama pantai utara. Belum ada nama Cirebon pada waktu itu. Akhirnya beliau mendirikan lembaga Islam pertama yang bernama Witana, yaitu definisi daripada Witana adalah
awit-awit ada istana Islam pertama, kelembagaan Islam di sini. Akhirnya dengan berdirinya lembaga Islam pertama, dengan pergerakan itu dibantu oleh adiknya Nyimas Larasantang. Nyimas Larasantang yang perempuan itu, ada perempuan, akhirnya waktu demi waktu Nyimas Larasantang dan Prabu Walang Sungsang dapat perintah pergi haji ke Tanah Suci. Akhirnya dengan niatnya haji malah dapat jodoh Raja Mesir. Dengan perjodohan itu akhirnya nikah dan lahirlah Sesarip Hidayatullah. Dengan lahirnya Sesarip Hidayatullah menjelang dewasa, akhirnya membantu pergerakan Prabu Walang Sungsang tersebut. Dan setelah sepuh, Prabu Walang Sungsang itu tapuk pimpinan diestafetkan kepada Sesarip Hidayatullah. Dan Kesultanan Cirebon semakin besar dan semakin terkenal di internasional, di dunia. Dan pada abad ke-16 dilanjut menjadi Kesultanan Keraton Kanoman. Pada generasi Sunan Gunung Jati yang ke-6 melanjutkan perjuangan Prabu Walang Sungsang dan perjuangan Sesarip Hidayatullah menjadi dan mengembangkan bangunan istana pertama itu menjadi Kesultanan Keraton Kanoman oleh Pangeran Badridin sebagai Sultan pertama Kesultanan Keraton Kanoman. Itu sejarah singkatnya pada tahun 1588 Masehi. Oke, itu saja. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan lain. Yang pertanyaan selanjutnya, ada apa saja sih Pak tradisi budaya yang masih dijaga di Keraton Kanoman ini? Yang masih dipertahankan dan masih dilestarikan saat ini, salah satunya upacara Maulid Nabi. Terus kedua, masalah tari-tariannya dan budaya masih eksis, masih dipertahankan di sini. Dan kedua, kayak klinik, kayak sajen apa dulu, masa transisi mengangkat kearifan lokal. Itu orang mayoritas Cirebon itu beragama Hindu-Buddha. Beragama Hindu-Buddha, tapi jangan ambil negatifnya. Selama tidak melanggar hadis Al-Quran, diambil dan diambil sebagai kearifan lokal. Karena Islam masuk ke sini itu termasuk salah satu, ada yang lebih dulu masuk, agama yang lebih dulu, di antaranya Hindu-Buddha. Jadi kita bergerak dan menghormati bumi di junjung langit, apa bahasa ironisnya itu? Bumi dipijak langit junjung. Bumi dipijak langit junjung itu, maaf sorry, itu secara kita itu hidup harus seperti itu prinsipnya. Sedangkan Islam itu ada yang lebih duluan masuk agama lain di sini. Akhirnya masalah adat dan budaya, kenapa Islam mengambil klinik kayak sesajen, itu ternyata dipelajari oleh keluarga kesultanan dan oleh para wali songo itu, ternyata untuk mengantisipasi hama-hama penyakit dalam pertanian. Karena dulu mayoritas pekerjaan, mayoritas kependudukan seluruh Nusantara ini adalah pertanian dan perkebunan. Akhirnya selalu diganggu oleh hama tikus, oleh hama-hama lainnya. Akhirnya dengan tikus supaya jangan mengganggu makanan atau mengganggu tanaman, itu dikasih makan sesajen itu, bukan untuk setan sebenarnya itu. Jadi dengan sesajen tersebut akhirnya para petani semakin bagus, tidak diganggu, semakin subur dan menghasilkan perekonomian yang maju. Tadi salah satu budaya itu tari ya Pak, yang di keraton. Nah ini selain tari itu apa sih Pak yang budaya, selain seni budaya yang selain di keraton ini yang dikembangkan oleh keraton sendiri? Ya, salah satu di sini adalah syiar agama. Secara syiarnya dengan misi-misi pengembangan dan penyebaran zaman dulu agak sulit. Jadi salah satu untuk mengembangkan dan syiar Islam, karena gimana teknis orang sebelum Islam supaya masuk Islam. Ini ada teknis apakah lewat dakwah.
apakah lewat pengajian, apakah lewat ceramah. Itu tidak mungkin hal itu terjadi, karena misalkan kita berdakwah dengan non muslim pakai hadis dan Al-Quran tidak nyambung, lari pada bubar. Dengan syiar zaman dulu itu pakai ceramah pada bubar, pakai pengajian pada lari, karena yang dikasih ceramah itu bukan orang muslim. Gimana teknis para wali menyebarkan agama Islam zaman dulu itu pakai seni dan budaya. Kayak salah satunya supaya orang targetnya berkumpul dulu, jangan menyebarkan dulu. Kayak wayang, tari-tarian itu pada mau berkumpul dan merapat, tidak lari, tidak bubar. Dengan seni dan budaya tersebut, kayak adanya suatu event wayang atau tuntunan wayang, orang itu dari habis isya sampai pagi itu standby, tidak bubar dan dibela. Karena apa? Tokoh-tokoh itu adalah Hindu Buddha yang diceritakan oleh si dalang pertama itu, yaitu Sunan Kalijaga itu, karena paham membaca kulturasi dan budaya yang ada. Akhirnya orang antusias melihat wayang tari-tarian itu sampai selesai, sampai menjelang subuh. Dengan acara tuntunan atau event tersebut, mereka harus membayar syarat, membayar tiket. Tiketnya sangat mahal sekali, yaitu tauhid, membaca 2 kalimat syahadat dan sholawat. Akhirnya masuk Islam. Adanya bedug, adanya semacam pentrongan, itu adalah media-media syiar juga, supaya orang mau merapat dan berkumpul dengan setelah membaca syahadat tersebut. Kedua, bukan yang selain di wayang dan tari-tarian topeng itu, salah satu ada kearifan lokal yang di luar wilayah kesultanan, adanya kuda lumping contohnya, jaipong. Itu adalah media syiar, itu telek sandi supaya masuk Islam gitu. Kayak budaya reog kalau di Jawanya, budaya semacam di Ponorogonya apa itu, reog gitu ya, yang pakai itu salah satu media syiar itu 9 wali menyatukan budaya, terbentuklah Dewan Wali Songo itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bersatu. Ini sudah hebat, orang dulu sudah membentuk republik balas itu. Dan dulu tidak bahasanya republik, tapi sudah membentuk kesatuan. Dan saat ini masih ada dipertahankan, kayak kuda lumping, lais, terus sintren, itu di luar keraton di situ. Jadi sangat banyak sekali kegiatan budaya demi pengembangan dan penyebaran Islam itu. Kalau dari segi ini Pak, pasti kan ada strukturnya kan masih ada ya, bagan-bagannya. Nah itu pemilihan dari si pemimpinnya itu ada ciri khasnya sendiri nggak sih Pak? Entah itu emang harus keturunannya atau orang yang paling terpercayanya banget. Jadi di sini itu ada semacam pepakem atau pemangku adat, dan ada pepakem itu adalah aturan atau undang-undang atau kepresnya, atau apa secara instruksi dari sultan lagi awal itu. Cara yang mengikuti aturan tersebut namanya pepakem. Bahwa sultan ini harus punya regenerasi anak laki-laki. Kalau perempuan misalkan itu tidak bisa menjadi raja, perempuan harus laki-laki. Jadi sultan punya anak pertama perempuan, ini nggak bisa nih menjadi raja, harus punya keturunan anak laki-laki. Nah, ini baru adiknya kakak yang perempuan itu punya adik laki-laki, ini yang jadi sultan. Kayak Jogja ini
mungkin gimana solusinya ini, tidak punya anak laki-laki lagi nih. Ini sangat menjadi satu polemik bagi internal Kesultanan Jombia itu sendiri, dan sampai saat ini masih dipertahankan secara itunya. Kalau tidak punya anak perempuan, anak laki-laki, jatuhnya ke adenya, itu ke adek sultannya, itu secara pepakem dan adat istiadat yang ada dari dulu sampai saat ini dipertahankan itu. Apa sih Pak simbol utama atau ciri khas dari Keraton Kanoman ini dari keraton-keraton lainnya? Keraton Kanoman itu sangat menjunjung kearifan lokal, dan Keraton Kanoman sangat toleransinya sangat tinggi. Kita melihat bangunan-bangunan yang ada, mungkin kita semua sudah melihat tadi foto-foto bangunan yang merah di depan itu. Kalau kita inspirasikan, kalau kita baca secara konstruksi, secara itu penghormatan terhadap Hindu Budanya. Terdapat di itu ada piring seperti Ya, itu ya Pak? itu ada semacam menghormati budaya Hindu Budanya. Kalau kita bergeser ke sini, ada musola dan depan ada masjid besar, dan yang sebelah sini ada lonceng, itu salah satu sebagai penghormatan agama Kristianinya. Walaupun di sini adalah misinya syiar Islam, tapi orang Islam itu harus mampu menjadi teladan bagi agama lain. Dan di depan ada kelenteng, ada gereja, kayak gini. Jadi Islam itu harus sanggup memimpin, bukan memimpin kelompok sendiri, tapi harus mengayomi seluruh masyarakat yang berbeda agama pun harus mengayomi, karena agama itu tidak bisa dipaksa dan tidak bisa diperangi, karena agama itu adalah hidayah dari Sang Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk koleksi benda sejarahnya, kira-kira ada apa aja di Kanoman? Ya. Yang tadi di piring kan, pas kita lihat tuh kayak seperti yang Bapak bilang tadi kan, kayak menghargai yang agamanya Buddha segala macam. Soalnya kan kayak ada ukiran naganya gitu. Kalau benda-benda yang terdapat di dalam museum itu salah satunya ada peninggalan zaman Pajajaran, yang itu salah satunya ada tombak Pajajaran dan pedang Pajajaran, dan ada kereta zaman Syekh Syarif Hidayatullah, kereta Pak Sinagaliman, dan ada kereta permaisurinya yaitu kereta Jempana itu. Dan banyak benda-benda kayak gamelan, guci-guci dari Cina, terus ada semacam peti dari Mesir dari ayahnya Sunan Gunung dari Mesir, dan ada meriam dari Portugis juga. Ya sangat banyak kalau kita sebutkan satu persatu itu, dan banyak sekali. Itu masih dirawat ya Pak? Masih dirawat dan masih dipertahankan, sedangkan untuk perawat itu sangat besar biayanya, jadi mungkin agak keganggu secara kemaksimalannya ini di situ. Bersihinnya itu kira-kira ada waktu tertentunya Pak? Ya, ada waktu yang secara adat itu menjelang mulud, tapi saat ini tergantung ada budget enggak. Kalau ada budget membersihkan, jadi kalau mulai-mulai sih tetap dilakukan, tapi untuk rutinitasnya ini biayanya sangat besar sekali untuk menyuruh dan menggerakkan orang, itu butuh dana yang luar biasa, yang besar. Bagaimana sih Pak Keraton Kanoman menjaga berkelanjutan tradisi keratonnya, menjaga kelestariannya gitu? Keraton Kanoman dengan teknis apa supaya bertahan dan lestari, itu salah satunya tidak bisa keraton itu bergerak sendiri. Keraton itu melibatkan masyarakat adat. Dulu ada, sekarang estafet ke generasi-generasinya masih diajak untuk mempertahankan adat dan budaya. Kayak contoh upacara Maulid Nabi itu melibatkan hampir
ratusan orang yang sekiranya orang ini secara sukarelawan, tidak ada meminta apa-apa dan tidak bisa memberi suatu dana operasional. Jadi mencari orang-orang yang niat suci, yang sukarelawan membantu tanpa pamrih, tanpa bayaran gitu. Ya masih ada dan masih banyak dipertahankan secara adat istiadatnya masih berjalan, karena masyarakat dan sekitar wilayah kota dan kabupaten masih antusias untuk mempertahankan adat dan budaya, karena keraton bukan milik pribadi sultan saja, tapi adalah milik masyarakat Cirebon dan masyarakat Indonesia secara kelestariannya ini. Kalau untuk ini Pak, Keraton Kanoman masih membuka untuk wisatanya nggak? Kalau misalnya ada pengunjung dari luar mau datang ke sini, itu masih dibuka secara ini atau ada macam perizinannya dahulu dari segi pariwisata lokalnya? Kan pemerintah di bawah NKRI, di bawah aturan NKRI diperintah dan dipimpin oleh Presiden mewacanakan menjadi pemangku adat, dan Presiden memerintahkan untuk menjadi situs wisata. Itu ya, Keraton Kanoman menjalankan perintah-perintah itu, dan saat ini ya banyak pengunjung menjadi tempat wisata religi dan wisata bersejarah. Secara itu ya, cuma kendala yang ada di Kesultanan ini sebagai kendala besar itu akses jalan, itu sulit masuk ke pasar. Itu salah satu aset yang utamanya, akses utama itu dari situ. Jadi tantangan menjadi pembahasan yang mengganggu wisata ke arah masuk ke Sultanan Keraton Kanoman ini. Kegiatan apa saja sih Pak kesenian yang rutin diadakan di keraton ini? Jadi agenda upacara itu satu tahun itu ada agenda upacara yang satu tahun itu diperkirakan ada 28 agenda upacara. Jadi kayak bulan Rajab, ntar tanggal 8 malam Jumat itu habis Isya itu diadakan upacara pembacaan Isra Mi'raj. Itu Rajaban, bahasa bahasa Cirebonnya itu Rajaban. Jadi menceritakan tentang perjalanan Rasulullah lagi Isra Mi'raj di situ. Jadi masyarakat berkumpul, masyarakat adat di sini. Dan kedua, setelah Isra Mi'raj ada upacara Nifus Sakban. Nifus Sakban itu penutup dan audit kebaikan dan kejelekan insan yang ada di bumi ini di situ. Dan selanjutnya ada upacara Maulid Nabi, masih pada bulan Maulud, masih banyak di sini. Upacara Maulid Nabi ini ada upacara karnaval, itu panjimat yang melibatkan ratusan orang atau hampir ribuan orang. Dan di dalam Maulid Nabi ada upacara pencucian pusaka, ada istilah buang takir, ada gamelan sekaten. Itu sangat banyak sekali secara upacara-upacara dan tradisi yang masih dilaksanakan di Kesultanan ini. Kalau di Keraton Kanoman sendiri pasti ada pakaian adat tersendiri ya, atau sama? Itu ada ciri khasnya tersendirikah yang menjadi ciri khusus dari Keraton Kanomannya itu
entah itu dari segi kainnya atau motif kayak pribadi motifnya gitu. gitu. Jadi ciri Pakaian. adat yang ada di sini itu mungkin sudah ada jawabannya sama mbak-mbak dan mas-mas semua ini sebenarnya, cuma pengen diperdalam aja. Iya. Pengen lebih tahu. Jadi salah satunya ciri khas yang ada secara busana atau kostum adat itu salah satunya Megamendung dan terkenal dengan batik Cirebon. Cuma orang Cirebon tahu hanya sebuah nama Megamendung saja. Betul. Tapi di situ banyak sekali secara batik-batik lainnya kayak batu karang, itu ada itu batu karang Wadasan namanya, mirip Megamendung. Kalau batu karang itu bentuknya ke vertikal, ke atas. Kalau Megamendung itu horizon. Nah, itu secara ada dua motif dasar di Cirebon itu, Megamendung sama Wadasan atau batu karang. Itu dulunya sebagai khas ciri dari kesultanan. Tidak boleh masyarakat yang di luar itu memakai itu, karena salah satu adalah pejabat keraton Megamendung itu. Tapi saat ini sudah bebas, sudah bersifat toleran, monggo memakai, menjadi menghidupkan motif-motif Cirebon, intinya seperti itu. Dan ciri untuk Sultan sendiri ada baju beskap buat Sultan itu, ada ukiran, ada motif yang dinamakan motif aseman, manggis sama manggis. Manggis sama asem itu ada di bahwa Sultan atau pemimpin harus jujur, simbol manggis itu. Karena manggis itu kalau di luarnya ada bunganya 5, dalamnya ada 5 lagi dari situ. Dan asem itu ada motif asem itu bahwa pemimpin itu harus bisa memberi suatu senyuman, menyapa kepada masyarakat. Tidak boleh cemberut, tidak boleh angkuh, harus mudah senyum. Asem itu artinya mesem, bukan asem bau ya. Senyum. Mesem itu senyum. Itu secara ciri khas khusus buat kostumnya Sultan. Itu. Kalau yang para famili atau para menteri itu ya beskap hitam sama beskap putih. Itu ciri para menteri dulu, menteri kesultanan. Saya baru tahu yang manggis sama asam itu. Lumayan menarik juga. Kalau dari Bapak sendiri, harapan dan visi misi apa sih yang Bapak inginin untuk Keraton Kanoman ke depannya? Misi dan visi kami itu generasi muda saat ini, tolong hidupkan, cintailah sejarah. Betul. Dan terapkanlah perintah-perintah Rasulullah. Isilah hal-hal kebaikan, kayak contohnya Kesultanan ini adalah amanah-amanah dari Rasulullah. Jadi jangan sampai menjadi suatu polemik-polemik, hal-hal yang klinik menjadi suatu masalah. Kalau kita udah merapat ke sini kan sudah netral ya, kita tahu. Dan kedua, cintailah para pemimpin-pemimpin Islam dan laksanakanlah apa yang dikatakan Rasulullah. Masjid harus menjadi satu bagian sentralnya Islam. Jangan sampai kita hilangkan, kita sepikan, harus kita ramaikan masjid itu. Itu menjadi amanah kami, bukan di sisi kesultanan saja, harus melebar bahwa Islam itu bergerak setaranya dari kesultanan. Dan kesultanan membuat masjid-masjid agung, masjid-masjid besar itu demi
Islam itu hebat. Ternyata sekarang pada menghindar di area-area dan perintah-perintah Rasulullah tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan tinggalkan jas merah, itu aja. Jangan melupakan sejarah. Makasih banget Bapak untuk ilmunya, kita jadi tahu Pengetahuan wawasannya gitu. dan banyak banget pengetahuan yang baru banget buat saya, yang notabene saya bukan orang Cirebon asli gitu kan, tapi ternyata secara detail serinci itu Kanoman mengayomi dari segi agama, memeluk agama lain, saling bersatu dan tidak membeda-bedakan dengan agama-agama. Situ. Oke, makasih ya Bapak untuk waktunya. Semoga apa yang Bapak harapkan untuk keraton Kanoman kedepannya tuh bisa capai ya Pak ya. Amin. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin dari kita tidak tahu menjadi tahu ya, dari apa sih sejarah keraton, apa sih arti dan dari arsitek belakang dan itu. Mungkin dari teman-teman yang tidak tahu menjadi tahu ya. Mungkin segitu saja sih. Ya. Dan tadi seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, pokoknya jangan jas merah, jangan melupakan sejarah. Oke, Bapak terima kasih untuk waktunya. Jangan meninggalkan jas merah, bukan jangan meninggalkan jas merah. Ya, iya. benar. Salah lagi. Iya, itu. Makasih Bapak untuk waktunya yang bermanfaatnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan minta maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sisi penyampaian, dalam bentuk kritikan-kritikan barangkali tidak sesuai dengan hati. Itu juga demi kepositifan, demi kebaikan kita semua. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.